Balik lagi di Kepoin kamu. Kenapa Anda? Coba diulang. Kenapa fals? Kita ulang. Balik lagi di Kepoin kamu. Masih bersama dengan Romotino. Oke. Pembahasan Part kali 2. ini Ya. kita bahas tentang misa-misa di gereja berdoa. Gak ada pembahasan lain apa ya atau gimana gitu? Enggak, Itu nanti jangan. dong. Oh. Di belakang lamnya. Kita mau bahas apa? Kepo. Kepo. Parokianda. Kepo. Itu nanti Beda ya. di platform lain aja mungkin ya. Oke. Jangan dong. Oke. Gimana Pertanyaanmu, silakan. Kepoin yang pertama. sah nggak sih Nimo kalau misalnya kita Apa lagi tuh? misa, tiba-tiba kepikiran yang aneh-aneh muncul nih. Misalnya Check out belanjaan. Balik lagi. Tagihan Callback. listrik. Betul. Token bunyi Iya, ya kan. betul. Pas berangkat, udah token bunyi. belum bayar bunga bank misalnya. Kok ke sini? Kenapa ke sini? Dari sekian banyak kenapa ke sini? Misalnya. Misalnya. SPT belum lapor. Bisa. Wah. Oh, ada yang udah kemarin. Udah. Siapa? Ada yang udah kemarin. Udah kan. Itu. Anda harus wajib pajak ya. Saya belum. Tuh promote yang bagus tuh. Oh, iya. Wajib pajak. Iya. Betul. Kan- Terus gimana pertanyaannya? Kan tadi udah. Sah nggak sih kalau misa? Oh, oke. Kepikiran Baik. aneh-aneh. Baik. Kalau dibilang sah nggak sah, ya kalau seandainya pikiran lantur muncul ya tiba-tiba lalu terus kepikiran apa tanpa kita yang mendatangkan itu ya kan nama juga apa ya pikiran Sekilas. lantur Sekelibat. langsung muncul gitu ya sah-sah saja nggak apa-apa. Bahkan mungkin dalam apa ya doa mungkin atau dalam peribadatan sekalipun kadang misalnya nih sebuah keluarga lalu terus anaknya sedang sakit misalnya ya lalu berdoa terus tiba-tiba ingat kepikiran misalnya Anaknya kebawa sakit. lah istilahnya Iya, kebawa. ya nggak apa-apa sekalian dipersembahkan dalam doa itu gitu. Lalu kalau misalnya kepikiran melantur yang aneh-aneh ya tadi belanjaan apa segala macam segera disadari aja habis itu ya balik lagi gitu. Oh iya ya sorry ini bukan tempatnya nih bukan pada tempat. Habis ini. Selesai misa. Tapi lu pernah nggak mau mimpin misa terus kepikiran sesuatu. kayak gini? Nah ini menarik nih, istimewa sekali pertanyaannya ya. Ada di layar publik ini ya, saudara-saudari. Ya kan pasti umat penasaran dong. Masa umatnya kan pasti pernah dong. Kamu kan juga manusia kan. Pengen tahu dong umatnya tuh Wah, romonya pernah sangat pernah nggak? sekali. Pernah ya? Terutama ketika sambil menunggu bacaan 1, Mazmur, bacaan 2. Apalagi yang bacanya panjang Haleluya. gitu ya. Itu kan duduk kan, Heeh. mendengarkan Mm-mm. bacaan. Tapi ya kadang-kadang terus terlintas Ada yang kepikir gitu ya. kepikir misalnya aduh kok kemarin ini ya apa namanya ada yang kelupaan ya tadinya mau ngasih orang berbagi apa terus lupa gitu misalnya itu terlintas muncul gitu. Dan Atau- wajar ya. Dan ya, itu misalnya, wajar. kepikiran ada teman yang minta didoain oh ya tadi lupa disebut misalnya ya, itu muncul sekilas gitu ya nggak apa-apa. Namanya manusiawi kan. Jadi oh ya ini lagi bacaan sabda oh ya diingetin oke sekarang mendengarkan sabda lagi. Tapi harus balik lagi. Harus Cepat-cepat. balik lagi Harus balik disadari bahwa kita sedang misa. lagi. Betul. Bukan Jadi- sedang buka aplikasi belanja online. Nah, online. Online. Callback Gitu. lagi. Gitu. Jadi nggak apa-apa kepikiran tapi check outnya nanti habis misa. Disadarkan. Check out-nya. Cepat-cepatlah sadar. Cepat-cepatlah sadar. Jadi Gitu. comeback. Jadi mesti balik lagi pada porsinya. Maka kan ada yang namanya istilah ungkapan kan ya. Sekarang dan di sini. Nah, itu. Jadi ya kita mesti sadar sekarang kita lagi bincang-bincang asik ya. Kepoin gini ya udah. Ini bisa jadi nih pikiran saya kemana-mana nih. Ya kan? Ada kameramen yang ngeselin gitu saya pikiran masuk-masuknya di sini gitu kan. Tapi kameranya kan baik dan baik. baik dong kameranya. Misalnya itu kan langsung Ada begitu terlintas. ya. Itu bukan hanya terlintas di depan mata ya kan. Tapi baik kan? Baik. Ini luar biasa nih memang ya kepoin ya luar biasa Luar nih. biasa dong. Biasa. Iya. Istimewa. Lalu Lalu Romo, hmm, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. kepoin yang kedua. Kepoin yang kedua. Kepoin. Kita super kepo. Apa tuh? Belakangnya kan banyak nih. Belakangan Berita-berita. ya, belakangan. Lagi Saya hype mundurin banget dulu nih. nih ya, saya mundurin. Ya, mundurin sedikit. Jangan Belakangan jauh-jauh. ini. Jangan Ya, kebanyakan. 2 Dulu belum bulan, ada. 2 bulan. Baik. Baik. Belakangnya kan heboh tentang kasus binary option. Pernah dengar nggak? Pernah dengar dong Ya. kasusnya. Dengar dong. Udah lama sebetulnya. Wow. Cuma kan hebohnya baru ya. Wow.
Mahal banget. Itu salah satu ini ya. Iya. Kelas Beda dong, kan mahal. Oh iya. Nggak kebeli sama saya soalnya. Nah, Iya. makanya kan banyak yang heboh tuh binary option, ya kan? Misalnya nih, misalnya misalnya. Mungkin ada yang belum tahu binary binary option itu adalah semacam Maksudnya saya nggak tahu. semacam platform yang katanya investasi. Ternyata Giliran gini kompak nih. Giliran gini kompak ya. udah dilatih tadi. Oke. Berapa tahun latihannya? Ya Latihan coba. 5 lah. Oke. Dan ternyata itu dianggap ilegal oleh negara gitu kan. Oleh negara, bukan oleh saya. Saya mah terserah duit-duit Anda. Ya. Nah, Namun misalnya kalau saya investasi di binary option, pakai nih. make Oke. bukan afiliator ya, investasi Nah, di binary option, dapat cuan. Cuan gede, Nah, gede. dapat cuan. Cuannya lalu saya pakai cuan misalnya itu tulisannya CUAN betul, ya. laba-laba, Laba. keuntungan. Pendapatan. Nah. Lalu cuannya saya pakai buat kolektor misalnya atau ngasih Oh, menarik ya. menyumbang ke kegiatan-kegiatan amal. Nah, itu Misalnya untuk kepentingan podcast ini misalnya. 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 Tapi ini dijamin 100% halal uangnya. Coba dikasih tulisannya. Logonya baru ya. Wah, mana ya? Nah, Tahu tapi sih. misalnya dari Ya. keuntungan-keuntungan investasi itu Oke. saya pakai untuk kegiatan-kegiatan amal. Nah, kita kembali lagi nih, teman-teman. Kita balik lagi cara berpikir kita itu pada sesuatu yang prinsip. Nah, ini kita mau agak serius sedikit ya. Wis. Saya nggak biasa bercanda. soalnya. Serius ya, bukan slang ya. Serius. Serius. Nah, serius, tolong. Ya. Tulis nanti di editor, tulis serius. Ya. Terus di bawah. Nah, serius ya. Jadi sebetulnya kita kembali ke prinsip ya. Tempat-tempat untuk investasi itu kan banyak. Banyak ya. Nah, Lalu juga ada yang resmi dan juga sudah dengan regulasi-regulasi yang sudah Izin-izin. ditentukan, ya kan? Nah, perkara setelah itu lalu apa namanya, kalau boleh dikatakan itu sebagai sebuah apa? Ya judi ya misalnya, judi betul. online gitu ya. Betul, dikatakan Juga- judi online gitu ya. Juga lagi marak itu kan sebetulnya ya. Betul. Dari judinya sendiri sebetulnya memang sudah jelas kalau judinya ya dilarang. tidak Judinya dibenarkan. haram gitu. Ya, Dilarang. tidak dibenarkan. judinya tidak boleh. Tapi setelah itu lalu terus masukkan sejumlah uang untuk kolektor. Pertanyaannya adalah sampai hari ini gereja belum ada alat untuk mendeteksi uang-uang kolektor itu berasal dari mana. Coba ya, Anda semua kalau punya alatnya tolong ya diinfokan kepada kedua sahabat saya ini ya. Apa saya? Dua bos muda ini. Kita. Coba kalau memang ada alat pendeteksi uang ini berasal dari mana? Dari binary option itu. Dari sumber yang baik apa sumber yang Nah, tidak baik gitu ya. Nah itu kan. Nah itu kan Penulisannya jauh kembali gitu ya. lagi ya, balik tuh hati nurani yang main. Betul. Oke. Yang main tuh hati nurani, Mas Oke. Bro, ya kan? Mas Bro, Mbak Sis, ya kan? Jadi balik lagi, kalau misalnya memang merasa bahwa oh ya ini kan kolektor ini untuk Tuhan ya, Betul. persembahan kasih bahasanya. Ya berikan yang terbaik. Ya kita dalam hati tertentu gereja dalam hal ini ya juga tidak bisa melihat apakah kolektor atau uang yang disumbangkan itu berasal dari sumber mana. Ya kalau sudah pasti tahu sumbernya mana ya, dan itu tidak baik ya, Ya pasti akan ditolak pun ya ya kan nggak oleh bisa gereja. gitu kan. Tapi kan Seandainya gereja tahu nggak mungkin diterima Iya. dong ya kan. itu kalau yang mingguan atau harian begitu ya kita kan nggak bisa Sulit, melacak sulit. sebetulnya kan. Tapi kalau misalnya nih saya investasi, Hmm. tapi saya nggak tahu bahwa ini tuh judi. Oke. Terus saya Misalnya kasih. terjerumus lah diajakin, tapi nggak tahu itu setara Sebenarnya- dengan judi. Jadi bisa dengan kata lain, aku nggak tahu tutup mata. Ah, Ya, Tapi terima uangnya. Wah. Ya sebetulnya kan sebelum kita masuk ke sana kan kita bisa lihat ya Harusnya ya dipelajari regulasinya dulu. seperti apa, ya betul. Lalu ini arahnya kemana sebetulnya? Ya kita tidak bisa menghakimi orang ya. Betul. Kita nggak bisa menjudge orang. Ini duitnya dari mana nih asalnya nih? Kalau setiap kali kita begitu ya itu kita namanya apa ya? Anda mencari musuh namanya. Ya kita Jangan salah menjadi orang orang gitu. apa ya? Hakim yang kayaknya nggak pernah berdosa ya. Tapi juga tidak dibenarkan bahwa selalu dengan menggunakan model pendapatan atau investasi yang model
seperti itu ya, tidak yang tidak resmi. Betul. Atau mungkin apa ya, seperti disamakan bisa dengan dibayangkan judi. kan 10.000 contoh, ini nominal ya, Contoh. 10.000 jadi 1 juta misalnya, Cuannya gede tuh. dari waktu yang sangat singkat. Betul. Nah itu kan kalau kita pakai yang resmi dan dengan regulasi apa namanya pada umumnya kan nggak sampai segitu. Kayaknya sulit ya. Ya kan persenannya aja. Sulit Kecil. ya, sulit. Nggak segede itu Iya, pasti. saya nggak mau menjelaskan terlalu detail, nanti dikira saya ahli ya di situ. Iya, nanti Anda nanya ke gerejanya beliau, nanya investasi, bukan pengakuan dosa. Repot nanti beliau. Di sini ada bos-bos investor di sini, banyak di sini ya. Yang di belakang kamera tuh Ya, ya. di belakang Ya. kamera banyak banget, luar biasa mereka. Apa perlu itu. kita panggil di sini? Nanti ada Nanti aja part ya. berikutnya. Iya, belajar trading. Ya, Belajar trading. Tapi- saya nggak menyebut itu. Tapi pada intinya adalah kita harus mempersembahkan yang baik kepada Tuhan Yang dari terbaik. sumber-sumber yang baik juga gitu kan. Yang terbaik pasti. Harus yang terbaik. Jadi Kan bukan soal nominal kan. Iya, betul. Dalam kolektor kita tuh bukan nominal. ya terserah Anda mau ngasih berapa, Iya. yang penting kerelaan Dan hati. bahkan mungkin kita tidak menggunakan istilah perpuluhan ya. Betul. Jadi ya sudah, misalnya biasanya kan yang paling jelas tuh ini OMK, Misdinar, BRB ke bawah itu ya. Ya 1.000 2.000 ya dimasukkan ya kan, karena memang punyanya cuma segitu. Betul. ya kan? Sesuai Ya kan? kemampuan masing-masing ya, Bang. Janda Sesuaikan. miskin ngasihnya berapa? 2 keping 2 keping dari keseluruhan yang dia Iya. punya malahan. Dari Tapi yang- yang terbaik. dari seharinya yang dia punya bahkan ya. Betul. Gitu. Jadi itu kasih yang terbaik kepada Tuhan dari sumber yang baik. Jadi kalau Anda investasi di tempat-tempat yang tidak baik, jangan kolektor di gereja dari uang itu, oke? Baik. Baik. Itu tagline kita hari ini kayaknya. Siapa sih yang bikin? Tagline ya. Next. Tuh. Oke, poin yang ketiga nih, Mu. Kepo ini ketiga. Nih Jadi saya sahabat-sahabat yang di rumah jangan terlalu banyak kepo ya seperti mereka ini. kalau Kekepoan Anda sudah kami wakili. Tenang saja. Ini saya sudah terpenjara di sini, nggak bisa keluar nih. kalau sebetulnya. teman-teman kepo lewat kita aja, nanti kita tanyain. Nih, Mo, Apa tuh? adegan di drama Korea nih, Mo. Wow. Suka Mo nih. Kesukaan saya. Jangan Wow. jangan menghindar dong. Nama gerejanya sih iya benar. Tapi kan suka nonton juga kan. Itu Ini perlu Mo, diklarifikasi kayaknya, Mo. Apakah suka nonton? Berapa series ya? banyak nih kayaknya. Apa Ini Mo, tuh? kita masuk ke pertanyaan. Sah nggak sih kalau anggur dalam piala atau hosti dalam si buaya yang akan dikonsekrasikan Ya. pada saat misa kemasukan benda asing? Contoh di, Nah, di drama yang dia nonton, Mo. Drama nih. Oh di drama. Di drama yang dia nonton nih Baru saya mau nanya apa hubungan drama Korea sama dengan anggur. Di drama nih, Belum selesai ternyata pertanyaannya. anggurnya kemasukan jari. oh kemasukan jari. Iya. Jadi itu dramanya yang dia tonton, Ya. dramanya thriller. Dicelup gitu. Bukan Iya, dicelup, putus. potongan gitu. Lucu. Ya, agak aneh sih tontonan dia, tapi ya anggaplah begitulah ya. Anda juga nonton. Terus Anggaplah gitu ya. Misalnya Kemasukan benda asing. air dan anggur yang akan dikonsekrasi Yang akan, kemasukan unsur-unsur yang tidak seharusnya dimasukkan. Hmm. Gitu kan. Contohnya yang paling relate tadi katedral misalnya. Di katedral misalnya kan ada burung di gereja. Masih ada burung nggak sih? Dep, di gereja masih ada burung nggak sih? Masih ya? Masih suka lewat-lewat ya. Iya. Masih. Itu Misalnya kan tanda kan. ya, Nah, misalnya burungnya mampir tuh ke pialanya. Oke. Kan masuk ada sesuatu. zat-zat yang harusnya tidak di sana dong. Ya. Nah, itu Kejatuhan masuk. gimana tuh, Mo? Gimana tuh? Kelanjutannya. Satu, Anda berimajinasi luas sekali ya. Kan misalnya. Misalnya, Betul. Kalau seandainya itu kan kalimatnya kan akan dikonsekrasi. Iya, Ya, akan. Berarti belum. Belum. Kita tegaskan belum. Belum. Kalau seandainya nih misalnya itu memang sebuah kotoran atau tadi misalnya jarinya putus. Kalau saya sih kalau jarinya putus ya saya ambil jari itu, ya kan? Saya singkirkan sebentar dan kalau tidak terlalu mengotori ya karena memang yang mengkonsumsi nanti saya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran karena belum dikonsekrasi ya itu ada alternatif misalnya Diganti. karena kan Bilang belum dikudus. mistinarnya gitu ya. Ya, misalnya. Lalu kita tetap memperlakukan anggur ya yang akan dikonsekrasi berarti belum Dengan diberkati hormat. ya. Dengan hormat, betul. Gitu. Kalau seandainya parah ya. Tapi kalau nggak parah-parah banget, saya sih meyakini tetap bagaimanapun juga ya Itu akan itu menjadi menjadi darah Kristus sendiri.
dan Nah, ya saya tetap ya. saya santap dan saya minum. Sekarang ngomong kalau misalnya udah dikonsekrasikan. Waduh. Wah, liar nih. Misalnya. Ini makin liar nih. Ini makin wah. Misalnya, Panjang kali misalnya. lebar kali tinggi. Anda mancing-mancing Anda ini ya. Kalau seandainya sudah dikonsekrasikan. Ya. Kalau saya ya jari itu, kalau yang jari itu pasti saya singkirkan. Lalu tetap saya meyakini bahwa itu sudah dikuduskan Menjadi darah Kristus menjadi sendiri. darah Kristus, ya saya santap. Kalau ya Tapi kalau kotoran tadi misalnya ada burung-burung indah yang menaungi di gereja kita, lalu hinggap hinggap di cawan itu, kan kalau Yesus bilangnya apa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi koma. Ya, yang terjadi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Wah. Ya sudah, ini luar kalau biasa. memang menjadi sebuah mau kehendak nggak mau. Kehendak Allah Tuhan Bapa, ya. kan? Iya. Wah, luar biasa. Tapi lanjut. Relate dengan Prapaskah ya beliau. Wah. Ya harus dimasukin dong. Iya benar. Masih ada korelasi Ini ya. udah ungu nih. Betul. Buat temanya Ungu. nyambung ya. Saya Iya, hitam. betul. Oh, ini ungu. Ini Baik. baik. Nah, oke Romo. Lalu ini agak keluar dari konteks misa ya. Cuman Jadi keluar dari kotak ya. dari konteksnya misa ini kan tadi udah ekstrim banget pertanyaan Yohanes itu, luar biasa itu. Cuman kita keluar dari konteks itu. Tapi masih rame, yang kemarin-kemarin masih rame. Oke. Boleh nggak sih orang Katolik mengadopsi spirit doll? Nah, Tahu spirit doll nggak? Mo? coba dijelaskan ke sahabat-sahabat Nah, kita itu yang di rumah. spirit doll itu yang kayak Annabelle gitulah, yang tipe-tipenya kayak Jadi manusia itu gitu. Boneka. Tapi katanya Nah, di dalamnya ada tapi ada fenomena belakangan ini Hmm, melihara spirit doll karena dianggap seperti anak sendiri, oke. ada jiwanya, Hmm. terus dikasih makan, dikasih baju, lebih mahal bajunya daripada baju orangnya. Ya, itu berarti dunia halu, ya kan? Iya betul. Itu gimana Mo? Dunia hayal, sorry ya. Itu dunia hayal. Ya hayal halu mirip sih. sama lah. Itu gimana Mo? Sebagai orang Katolik misalnya, Ya, oke. Dalam pandangan kita ya, orang beriman Katolik, yang diyakini adalah kalau seandainya kita mau mengadopsi apapun lah istilahnya ya, itu sesuatu yang katakanlah makhluk hidup, Oke. anak ya, hewan peliharaan, anjing. jadi dirawat kucing kan gitu berarti ya. termasuk tanaman. Oke, Ya, betul. dirawat betul. ya kan, dipelihara. Nah, tapi kalau yang tadi Spirit doll spirit doll lalu ya entah disebutnya diyakini di diadopsi, dalamnya ada diangkat. apa? Jiwa gitu ya. Ya, Ya. tiba-tiba kayak hidup gitu, Hidup, terkesan gitu. hidup gitu ya. Yang pasti itu kan sebetulnya benda mati. Ya, benda mati. Entah nanti setelah itu ada macam-macamnya ya. Saya memang tidak meyakini itu dan gereja juga tidak meyakini itu, dan ya kita sebagai orang beriman Katolik ya tidak bermain di ranah itu dan tidak meyakini itu. Gitu. Jadi ya nggak usah. Ya. Hobi boleh. Hobi Misalnya koleksi Boneka. koleksi aja, koleksi boneka gitu. Boleh kan? oh ya biasanya kan saudari-saudari kita, teman-teman kita yang perempuan kan suka biasanya kalau masih kecil suka apa Ada. boneka, Main ya, boneka. main boneka. Ya nggak apa-apa. Tapi Ya kan? boleh ya. Jadi kayak pajangan display. Betul. Tapi kan bukan yang lalu kita mengimani itu sebagai yang hidup lalu diadopsi, bukan. Bukan ya. Jadi ya main sah-sah aja sebagai Nggak apa-apa. hobi, mau ngumpulin spirit doll, mau serumah Tapi kan kayak bukan suka-suka gitu ya. Mengimani atau apa ya? Menganggap dia hidup Menganggap dia hidup. atau menggantikan anak. Nah, itu. Nah, itu Iya. karena spiritnya child free malah Iya. maunya Gak mau adopsi spirit doll, kamu repot. Iya, gampang itu. Dia apa-apain bisa kan? Iya, makanya. nggak tambah gede lagi kan. Nggak tambah gede. Iya. Iya, Iya. segitu-gitu aja kan? Iya. Gitu-gitu aja sih emang. Bahaya itu nanti. Ya cuman begitu. Begitu. Aneh memang Anda itu kalau menganggap Daripada Anda mengadopsi spirit doll, mendingan mendingan apa? pelihara binatang mungkin Oh iya. ya bagus. atau Pelihara binatang. apa ya? Yang Atau rame, pertobatan ekologi sekarang ya mencintai lingkungan alam sekitar. merawat Merawat tanaman, merawat tumbuhan di ya kan? sekitar. Itu mungkin lebih baik daripada mengimani spirit doll yang dihidupkan. jaga lingkungan gitu ya Mo ya. Atau memelihara teman saya yang ada di sana ya, di belakang kamera, itu perlu juga diadopsi ya kan. Atau memelihara bukan memelihara ya. Merawat orang-orang yang
berkebutuhan. secara sosial disingkirkan dari masyarakat. Itu mungkin lebih baik dibanding Bisa jadi. Betul. apa ya? Dibanding Jadi mengimani jelas, spiritual hidup. kelihatan nyata makhluk hidup. Di depan mata kita Iya. ada fenomenanya. Dan memang kita mesti menjaga itu. Betul. Merawat Orang yang memelihara, apa ya bahasanya? Lemah, kecil, miskin, Miskin, tersingkir, Tersingkir. tersingkir, difabel. kabel. Ada Apalagi? satu lagi kayaknya. Apa tuh? Ada satu lagi ya. Apa tuh mau? Apa ya? Apa ya? Udah kesebut semua belum sih? Nanti coba ya di kolom Nanti komentar. coba dilengkapin kalau kurang Iya. lengkap ya. Itu kelompok-kelompok yang harus kita Ya, jadi kita memang 1 dan 2 juga memberikan kuis ya. Nanti betul. di situ jawabannya silahkan tulis di kolom komentar itu. Nanti yang tepat jawabannya silahkan menghubungi panitia. Kirain hubungin saya gitu. Nanti Yang bikin Panitia menghubungi saya nanti. yang bikin kuis dia, kita yang yang kasih hadiah. kita yang dihubungi. Tapi begitu ya, Mo. Oke. Iya. Untuk spirit doll. Lalu ini biar semakin menambah kekepoan. Ini Oke. kepo yang khusus. Berkembang. Kepo yang khusus. Oke. Khusus nih. Sebagai orang Katolik, Nah, kita kan mengapresiasi karya seni. ya. Ya kan? Mengapresiasi dong, di gereja kan ada Misalnya lukisan, ada lukisan jalan salib, ada Ya. patung segala macam. Nah, kalau kita sebagai orang Katolik lalu saking mengapresiasi seni itu dengan membuat tato misalnya. Oh, Wow, siapa yang bertato di sini? saya lihat tadi. Ada kayaknya teman kita tuh. Iya, tadi lihat di internet tadi saya Ah, ada orang-orang yang Iya, pakai tato. Misalnya orang Katolik pakai tato, menggunakan tato karena mengapresiasi seni. Boleh nggak sih? Karena kan kita tahu Tuhan menciptakan kita seturut citra Allah, baik dan paripurna. Ya. Oke, seturut baik citra adanya. seturut citra Allah. Mm-mm. Karena saya yakin mungkin waktu diciptakan Tuhan tidak bertato. Dalam keyakinan saya, Ya, oke. dalam keyakinan saya Jadi gitu ya. polos, bersih, putih gitu ya. Lahir bayi kan nggak mungkin ada tatonya, nggak mungkin dong. Aneh dong itu. Iya, nggak mungkin di dalam rahim kan Di suntik-suntik tato jarum, gitu nggak kan. mungkin, ya kan? Nah, Hmm. gimana sih, Mo? Kan itu secara tidak langsung merubah apa yang Allah berikan kepada kita secara natural. Boleh nggak sih? Menurut lu boleh nggak? Bukan. Saya tidak ada kapasitas untuk menjawab sih. Kalau buat saya sih boleh-boleh aja, karena Asal. buat saya sih boleh-boleh aja karena saya suka seni pertama dan tidak berkeberatan dengan itu juga. Cuman Oke. kembali menurut keimanan saya sebagai seorang Katolik karena diciptakan oleh Allah baik Baik. Seturut oleh Allah, gambarannya. seturut citra Allah, ya kita terlahir tanpa itu. Nah, Oke. itu makanya jadi perdebatan dalam diri sendiri. Boleh apa nggak boleh? Ya. Nah, kita kembali lagi ke prinsip. Prinsip. Saya selalu mengajak teman-teman kita kembali ke prinsip. 1. Pertama kita mesti lihat, tanya motivasinya bikin tato ngapain. Oke. Oke. Ya. Oke. Kalau ada cara lain untuk mengungkapkan karya seni, ya bisa dengan cara lain selain tato misalnya. Jadi kita tanya nih, ya saya bikin tato buat apa ya? Gitu kan? Misalnya buat gaya-gayaan, buat pamer, supaya kelihatan gentle ya kan ya, maco gitu ya dengan itu. Nah, Motivasinya udah salah tuh, Mo ya. motivasinya buat apa sebetulnya? Itu 1, tanya nih, kita mesti tanya motivasinya buat apa gitu ya. Terus kedua, gambar tato apa? Oke. Misalnya gambar tato apa ya, kadang-kadang ada gambar apa naga, binatang, Ekor 9 ya kan? gitu. Ada Naga yang ekor gambar, Macan. bahkan mungkin ada yang simbol-simbol agama tertentu. Ya, Ya, ada Salib, Rosario, Rosario, Bunda Maria. Bunda Maria, Santo Yosef, ya kan? Wow. Salib. Mau bikin altar atau gimana ya nih? Badannya jadi tabernakel. Ya bener sih, rumahnya Nah. badannya kan bait Allah sih. Misalnya kalau itu pun terjadi gitu ya. Kalau tadi dikatakan saya setuju Romo, itu tadi misalnya kamu ya sebagai sebuah karya seni. Oke. Tapi apakah dengan tato itu buat kita semakin beriman atau enggak? Oke. Jangan-jangan begitu ada tato Bunda Maria, Supaya kelihatan suci Aduh, aja. ada tato Santo Yusuf atau Yesus, lalu misalnya ya Misalnya. ketahuan mencuri, Oke. Oke. Udah Terus? melanggar perintah Allah tuh ya. ke-publish nih, Mm-mm. dimasukkan penjara atau diinterogasi, suruh buka baju. Ada gambarnya begitu. Kok ada Bunda Maria? Iya. Wah, ini pasti orang Katolik nih. Malah Yang malu Orang diri Katoliknya. sendiri, gereja juga. Betul. malah jadi mencemarkan Nah, nama gitu. ini ya. Jadi maksud saya
kita mesti lihat ya motivasinya tadi apa, gambarnya apa, lalu tempatnya di mana. Oke. Kadang kita memberikan tempat yang tidak terhormat ya, minta maaf, bikin gambar tato salib ya kalau masih di sekitar sini atau sini Oke lah. tapi kalau sudah di belakang dan lain sebagainya kan itu nggak pada tempatnya. Nah, itu juga mesti menjadi pertimbangan ya. Akhirnya dari itu semua lihat nih masyarakat umum atau di keluarga, kira-kira keluarga oke nggak nih, Menerima nggak nih? Menerima Apa nggak? jangan-jangan kita bikin tato malah bikin keluarganya berantem? Nah itu dia Jadi kan? konflik keluarga. Bahwa itu individu, kebebasan individu Iya, dan lain betul. sebagainya, betul. Tapi kita lihat dong ya kan, Kondisi sosial kita. kondisi sosial kita. Jadi kan kita nggak hidup sendiri, Betul. kita hidup bersama dengan yang lain. Nah kalau semua itu sudah dipertimbangkan matang dan akhirnya keputusannya tetap mau bikin Ya silahkan. dengan pertimbangan yang oke ya, sebagai Silahkan, sebuah ya. karya seni misalnya ya Silahkan. Ya kita, siapalah kita melarang gitu ya. Nah, itu. Tapi Tapi kembali pertimbangan tadi itu coba di list tuh. Harus dipertimbangkan dulu Iya, ya. motivasinya ngapain? Mm-mm. Terus apa? Tempatnya di mana? Mau bikin tato gambar apa, ya kan? Nah, itu Oke, itu sorry, juga Bang. perlu di. Oh Oke. iya, ini tadi karena terlalu Semangat. semangat ya saya Gitu. menjelaskan. Ya. Semangat 45 ini. Semangat 45 karena ada yang pakai tato. Oh iya nih, berhubungan dengan tempat tatomu. Nah. Kalau misalnya tatonya bentuk salib nih di tangan belakang misalnya dekat siku. Tapi Tangan tujuannya belakang deket siku. iya. Tapi tujuannya Oh, Kita bayangin dulu. iya. di sini nih. Iya, iya, iya. Tapi tujuannya untuk nutupin bekas luka gitu misalnya. Oh, maksudnya tatonya ada tujuan lain. Iya, tapi Bukan untuk pamer tapi untuk Menutup memperbaiki menutupi- kekurangan atau menutupi bekas luka lah. bekas luka, gampang. tapi juga untuk mengingatkan Estetika, dia estetika. akan Tuhan juga misalnya, biar Oke. dia ingat beribadah gitu misalnya. Nah, sekarang pertimbangannya adalah kalau nggak pakai itu mengurangi hidup beriman dia atau enggak, Oke. Oke. ya? Atau kalau pakai itu menambah hidup berimannya dia atau enggak? Oke. Ya. Jangan-jangan kita tuh tergoda dengan aksesoris. Tampilan fisiknya aja. Tampilan fisiknya aja. Sebetulnya merasa bahwa oke, ada orang tertentu kalau misalnya contoh nggak usah tato ya, kita pakai aksesoris rosario misalnya. Wah itu nggak apa-apa banget, ya Sah-sah aja. sah-sah saja. Tapi Nah itu digunakan sungguh-sungguh untuk berdoa, ya. Atau hanya Atau cuma- itu hanya sekedar aksesoris. Ya kalaupun sekedar hanya aksesoris buat kalung ya nggak ada yang larang juga sebetulnya. Tapi harapannya adalah kalung rosario itu membuat kita semakin dekat menjadi sarana yang mendekatkan kita dengan Tuhan dengan sendiri. Tuhan. Itu. Jadi, Jadi kembali lagi teman-teman. Esensinya. Prinsipnya kita tahu. Nah dari situ kita nanti bisa melakukan mana nih kira-kira yang cocok, yang pas, dan itu tidak menimbulkan batu sandungan bagi banyak orang. Oke, jadi prinsipnya adalah apa yang kita putuskan, tidak punya tato, jangan sampai menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri, Betul. buat orang lain, dan relasi kita dengan Tuhan. Yes. Seperti itu. Intinya tetap Yes. kembali ke hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan. Kenapa Betul. saya yang menyimpulkan? Yes. Tapi seperti itu teman-teman. Mau pakai tato nggak pakai tato terserah Anda. Balik lagi Silahkan. ke pribadi masing-masing dan prinsip hidup masing-masing. Iya. Kalau saya sih mengapresiasi orang yang punya tato dalam batas seni, selama tidak menjadi batu sandungan. Oke. Nanti saya takutnya Cap. tidak suka tato. Oke. Oke. Cukup kira-kira mau segitu aja kepo kayak kita episode ini. udah keponya lumayan banyak ya, lebih banyak. Iya. Semakin kepo nanti. Nah, untuk Kebanyakan teman-teman kepo nanti malahan. untuk teman-teman yang juga mungkin punya kekepoan lain, boleh nanti Kirim kemana? kirim ke siapa ya? Komen Ke di IG bawah. Katedral aja. Nanti Iya. tim IG akan membantu menyortir pertanyaan teman-teman untuk ditanyakan dengan narasumber kita. Untuk Banyak narasumbernya, jadi bukan hanya Banyak, saya. tenang banyak. saja. Tenang aja. Masih banyak stok kita. Tapi kalau teman-teman suka Romotino, boleh di komen, komen kasih tahu, saya mau Romotino lagi ya, nggak apa-apa juga, boleh kita undang aja. lagi. Gitu. Oke, segitu aja. Kita tutup episode hari ini. Dadah. Baik. Baik.